Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ketentuan awal waktu salat yang 5 dijelaskan secara detail di dalam hadis Nabi. Dari hadis Nabi tersebut dan beberapa ayat Al-Quran diketahui bahwa penentuan awal waktu salat itu didasarkan kepada gerak harian matahari. Misalnya untuk waktu salat maghrib, Nabi menjelaskan min ghurubis syams ila ghiabis syafaqi. Bahwa waktu salat maghrib itu dimulai dari saat terbenam matahari sampai hilangnya mega merah di langit sebelah barat. Gerak harian matahari itu relatif tetap, karenanya para falakiyun membuat jadwal waktu sholat didasarkan kepada gerak harian matahari itu. Jadwal waktu sholat yang dibuat biasanya mengacu pada pusat kota tertentu yang kemudian diberlakukan untuk wilayah yang lebih luas, misalnya Jakarta dan sekitarnya. Pemberlakuan masuknya waktu sholat pada wilayah yang lebih luas itu dikenal dengan sebutan ihtiyat. Angka ihtiyati yang dibuat dalam jadwal waktu sholat berkisar sekitar 2 menit. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita yang tinggal di Tangsel misalnya begitu yakin ikut berbuka puasa atau sholat maghrib dengan mendengar atau melihat azan di stasiun TV Jakarta atau mengacu kepada jadwal waktu sholat Jakarta dan sekitarnya? Sebenarnya berapa jauh jangkauan dan sekitarnya itu? Ada 2 fakta bumi yang bisa menjelaskan pertanyaan tersebut. Yang pertama adalah keliling bumi. Dalam ilmu geografi, keliling bumi itu adalah 40.000 km dan sudut lingkaran bumi adalah 360 derajat. Maka nilai 1 derajat busur sama dengan 111 km. Yang kedua adalah rotasi bumi. Bumi berputar pada porosnya dengan kalau rotasinya adalah 24 jam. 1 kali rotasi sama dengan 1 lingkaran penuh. Jadi sudutnya adalah 360 derajat. Maka sudut yang dilalui dalam gerak rotasinya dalam 1 jam bumi berotasi adalah 15 derajat. Inilah yang kemudian menyebabkan kenapa Indonesia terbagi menjadi 3 waktu, yaitu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur, yang selisih dari masing-masingnya itu adalah 15 derajat atau 1 jam. 1 jam sama dengan 60 menit waktu, sama dengan 15 derajat. Maka nilai 1 derajat sudut sama dengan 4 menit waktu. Dari 2 data di atas maka dapat dikonversikan bahwa nilai 1 derajat itu adalah 111 km sama dengan 4 menit waktu. Dan ini diberlakukan untuk wilayah khatulistiwa yang lintangnya 0 derajat. Bagaimana Jakarta yang lintangnya 6 derajat 10 menit lintang selatan misalnya? Maka nilai 1 derajat itu tidak lagi menjadi 111 kilo, tapi 110 km sama dengan 4 menit waktu. Kemudian bagaimana data-data itu kemudian dikaitkan dengan waktu sholat dengan ihtiyati 2 menit. Misal waktu maghrib itu adalah jam 17:52 waktu Indonesia Barat untuk Jakarta dan sekitarnya. Bila nilai 1 derajat itu sama dengan 110 km sama dengan 4 menit, maka untuk ihtiyati 2 menit itu angka 110-nya tinggal dibagi 2. Maka jangkauan dan sekitarnya itu menjadi 55 km untuk utara, selatan, barat, dan timur. Apakah Jabodetabek masuk dalam jangkauan dan sekitarnya yang 55 km itu dari pusat kota Jakarta? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk itu sebenarnya kita bisa membuka website indonesian.distanceworld.com sebagai berikut. Bahwa jarak Jakarta dengan Bekasi misalnya adalah 19 km, Jakarta dengan Tangerang 20 km, Jakarta Depok 25 km, Jakarta Tangerang Selatan 18 km, kemudian Jakarta Bogor 46 km. Dari data tersebut, bagi Bapak Ibu yang tinggalnya di Tangerang Selatan misalnya atau wilayah Jabodetabek secara umum, sudah cukup kita berbuka puasa mengacu pada azan di stasiun TV Jakarta atau mengacu kepada jadwal waktu sholat Jakarta dan sekitarnya, karena masih dalam jangkauan 55 km.
Bagaimana misalnya dengan Cilegon yang jaraknya itu 80 km lebih dari pusat kota Jakarta. Nah, untuk Cilegon tidak bisa mengacu buka puasanya dengan melihat TV di Jakarta atau TV stasiun Jakarta karena belum masuk waktu. Kenapa belum masuk waktu? Karena jangkauan Cilegon dengan Jakarta sudah melewati angka 55 km, yaitu 80 km tadi. Yang kedua, Cilegon lebih barat letaknya daripada Jakarta, maka pastinya dia akan buka puasa lebih belakangan daripada Jakarta. Jadi bagi mereka yang tinggal di Cilegon misalnya, tidak bisa berbuka puasa berdasarkan kepada azan yang ada di stasiun TV Jakarta karena belum masuk waktu dan tidak sah buka puasanya. Demikian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Selamat berbuka puasa pada waktunya. Wal afu minkum, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.